Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Apa kabar? Saya harap bahwa semuanya kita dalam saat-saat yang bersuka cita, penuh kebahagiaan dan damai sejahtera Tuhan terus melingkupi hati kita. Teruslah beribadah, teruslah memuji Tuhan, teruslah menyembah Dia dengan segala keberadaan kita. Karena ketika kita menyembah, memuji Tuhan, akan ada sukacita, akan ada kebahagiaan yang mengalir dari Tuhan untuk dalam kehidupan kita, yang mengalir dari Tuhan melalui pikiran dan hati kita, sehingga hati kita akan merasa tenang dan nyaman untuk menjalani kehidupan kita ini. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-96 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian: sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sujudlah menyembah kepada Tuhan. Ini adalah ajakan dari pemazmur untuk setiap orang-orang Israel, setiap umat pilihan Tuhan, untuk boleh datang bersembah sujud kepadanya, untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena hanya nama Tuhanlah yang layak dipuji. Hanya Dialah Tuhan dari segala Tuhan dan Raja dari segala Raja. Tidak ada lagi kuasa yang lebih berkuasa daripada Tuhan. Tidak ada lagi kehebatan yang lebih hebat daripada Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Allah Israel itu adalah Allah yang kita sembah sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, yang sudah memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Makanya Tuhanlah yang berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Makanya kita harus menyembah Tuhan, dan hanya satu-satunya. Jadi makanya ini adalah ajakan kepada setiap umat Kristen supaya kita mau menyembah Tuhan. Sujudlah menyembah kepada Tuhan, karena memang Dialah satu-satunya Allah yang harus disembah. Tidak ada lagi Allah yang lain di hadapan Tuhan. Jadi oleh karena itu jangan pernah bersembah sujud kepada Allah yang lain. Kita harus menyembah kepada Tuhan saja. Pemazmur, kalau kita lihat dari hampir keseluruhan kitab Mazmur, dia selalu bersembah sujud kepada Tuhan. Dia selalu pakai waktunya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Karena memang Allah itu adalah Allah yang layak disembah. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang harus dimuliakan dalam kehidupannya. Sudah begitu, kenapa dia memuji Tuhan? Karena memang Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang mengendalikan setiap kehidupannya. Tuhan yang memberikan apapun yang terbaik dalam kehidupannya. Apapun yang terbaik. Jadi oleh karena itu, makanya dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena dia tahu apapun yang ada dalam kehidupannya itu adalah hal yang terbaik di hadapan Tuhan. Yang terbaik dari Tuhan. Tadi dikatakan dengan berhiaskan kekudusan. Ini mau mengingatkan kita bahwasanya kita harus kudus di hadapan Tuhan. Kita datang beribadah kepada Tuhan dengan kekudusan hati, dengan hati yang bersih. Memang kita tidak akan pernah kudus dengan diri kita sendiri, tetapi kita dikuduskan oleh Tuhan yang Maha Kudus itu. Karena Tuhan yang kita sembah adalah kudus, maka Dia mau kita juga datang di dalam kekudusan hati. Tuhan tidak mau orang yang menyembah Dia adalah orang-orang yang jahat. Dia tidak akan pernah menghadapkan wajahnya, melihat, menatap orang-orang yang datang kepadanya dengan hati yang penuh dengan kejahatan. Bahkan Dia akan menyembunyikan dirinya dari hadapan orang-orang yang datang kepadanya, dan dari orang-orang yang jahat, dari orang-orang yang selalu melakukan keinginan-keinginan dagingnya. Dan saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, ibadah, puji-pujian kita, doa kita, penyembahan kita tidak akan menjadi berarti. Ibadah dan doa puji-pujian kita itu akan menjadi sia-sia saja kita lakukan di hadapan Tuhan
karena Tuhan tidak akan mendengarkan kita. Makanya jangan menyia-nyiakan waktu. Kalau memang kita jahat, jahatlah. Jangan usah datang kepada Tuhan. Karena Tuhan juga sendiri tidak mau mendengarkan puji-pujian yang keluar dari mulut orang-orang yang jahat. Mana mungkin Tuhan akan mendengar orang-orang yang jahat, hatinya yang penuh dengan fitnah, penuh dengan kebencian, penuh dengan kejahatan, membunuh, menghina orang lain, ya, membuat orang lain susah. Tidak akan mungkin. Makanya dari Amos, kalau Yeremia juga kita melihat bahwa bahkan Tuhan itu jijik melihat pemujian-pemujian kita. Ketika kita bernyanyi, Tuhan katakan, "Nyahlah, jauhkanlah dari telingaku nyanyian-nyanyian gambusmu itu." Karena apa? Karena Tuhan tidak menyukai puji-pujian yang dilakukan di dalam kejahatan. Justru Tuhan mau ketika kita memuji Tuhan, tapi kita tetap juga berlaku baik, tetap berlaku apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Kita boleh datang dengan gaya rambut apapun. Kita boleh datang dengan baju, dengan model yang terbaru. Atau bahkan mungkin kalau kita tidak memiliki baju, ya enggak apa-apa. Kita datang dengan model baju apapun, ya kan? Dengan gaya apapun. Tetapi saudara-saudara, itu tidak hal yang paling penting buat Tuhan. Yang paling penting yaitu hati kita sendiri. Hati yang kudus, hati yang suci, hati yang bersih, itulah yang dikenan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Suci tanpa noda, ya, karena kita sudah disucikan oleh Tuhan. Makanya teruslah menggumuli kehidupan kita supaya kita hidup mendisiplinkan diri mulai dari sekarang, ya, supaya ketika kita melakukan segala sesuatu, kita berupaya untuk melakukan itu di dalam kehendak Tuhan. Kita tidak akan mampu melakukan kebaikan kalau Tuhan itu tidak menyertai kita. Tetapi Tuhan juga mau ada hati yang punya niat yang suci, yang kudus, dan mendisiplinkan diri untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, jadi disiplin untuk menjaga kekudusan diri kita. Itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi makanya datanglah kepada Tuhan dengan kekudusan hati. Yang kedua, kemudian dia katakan gemetarlah di hadapannya. Saudara-saudara, jangan merasa datang di hadapan Tuhan. Jangan datang di hadapan Tuhan dengan merasa bahwa diri kita itu adalah orang yang tidak berdosa. Kita harus mengerti dan memahami bahwa hidup kita ini adalah hidup yang penuh dengan dosa. Dan bahkan hidup kita ini adalah hidup yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang datang ke hadapan Tuhan selalu akan merasa tidak layak karena dia tahu bahwa dirinya, tubuhnya, hatinya kotor di hadapan Tuhan. Makanya dia harus betul-betul gemetar datang ke hadapan Tuhan karena dia merasa tidak layak. Aku takut datang ke hadapan Tuhan karena Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus, sementara aku sendiri adalah manusia yang jorok, manusia yang nista, manusia yang tidak layak di hadapan Tuhan. Makanya setiap orang yang datang ke hadapan Tuhan, dia memang harus gemetar dan penuh dengan ketakutan berhadapan dengan Tuhan. Tetapi karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah kudus dan kita harus menyembah Dia, maka ketakutan yang dia katakan di situ dan kegemetaran kita itu kita harus datang dengan apa? Dengan hati yang memang karena takut akan Tuhan. Bukan berarti jadi menjauhi Tuhan dalam kehidupan kita, tapi justru kita datang dengan hati yang penuh sukacita dan penuh dengan kegembiraan karena kita tahu ada sukacita. Sekalipun kita tahu kita pasti tidak akan pernah layak di hadapan Tuhan. Ya, Dia tahu siapa kita, Dia kenal kita. Ya, jangan pikir bahwa Tuhan tidak tahu kita. Bahkan ketika kita menyembah Tuhan ini saja pun Dia tahu apa motivasi kita. Mungkin kita bisa menutupi diri kita di hadapan orang lain. Mungkin kita bisa mengelabui orang lain dengan cara berpakaian kita, dengan cara sikap kita. Kadang-kadang kalau kita di gereja, kadang-kadang kalau kita beribadah, terlihat sekali kalau kita itu terlihat seperti orang-orang yang kudus, seperti orang-orang yang tidak bersalah. Betul-betul orang-orang yang bersih di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tahu kalau kita adalah orang yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu makanya gemetarlah. Jangan
mengelabuhi diri di hadapan Tuhan. Tuhan mengenal hati kita, bahkan dari jauh pun Dia sudah mengenal kita. Makanya mari gemetarlah di hadapan Tuhan, karena kita tahu bahwa diri kita adalah orang yang tidak layak. Oleh karena itu kita harus bermohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita harus mengemukakan seluruh dosa-dosa kita dan mohon pengampunan supaya Tuhan boleh menerima kita, dan wajahnya Dia perhadapkan kepada kita, dan tangannya memberkati kita ketika kita boleh datang di hadapan Tuhan. Dan pujilah hai segenap bumi. Jadi makanya Tuhan mau ingatkan seluruh dunia ini harus memuji Tuhan, karena seluruh dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan, dan semuanya harus kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari puji Tuhan dalam hidup kita. Bergembiralah datang ke hadapan Tuhan sambil kita betul-betul merasakan bahwa dosa kita itu ada dan banyak, dan kita merasa tidak layak. Kita mari ungkapkan dulu dosa-dosa kita dan mohon ampun kepada Tuhan, maka kita akan dilayakkan oleh Tuhan. Percayalah ketika kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang kudus, dan kita gemetar di hadapan Tuhan dan penuh sukacita dan kesungguhan, maka Tuhan akan memberkati setiap ibadah-ibadah kita. Ibadah kita tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak betul-betul kudus di hadapan Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita, mengingatkan kita sekali, dan bisa memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.